Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Digno DJ. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya teman-teman. Itu di bawah ada tanda loncengnya juga disentuh, nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video wisata di berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita jalan-jalan di sekitaran kota Denpasar. Jadi kita masih menyisiri jalan-jalan di Denpasar. Jadi saya berbagi tentang tentunya suasana di kota Denpasar ya. Jadi biar teman-teman juga tahu juga di kota Denpasar itu seperti apa suasananya. Nah, ini kita jalan-jalan di dalam atau di jalan-jalan, pokoknya semua penjuru Denpasar nanti kita akan coba menelusuri ya. Jadi selain di tempat wisata, tentunya kita juga jalan-jalan di tempat lainnya ya. Jadi biar teman-teman juga tahu lengkap tentang Denpasar. Jadi bukan tempat wisata saja, tapi di dalam kota tentunya juga banyak wisata ya, yang berhubungan dengan wisata tuh banyak sekali. Karena memang di tengah kotanya itu banyak tempat wisata-wisata yang bisa dikunjungi teman-teman. Salah satunya ya tempat-tempat museum, tempat taman atau tempat rekreasi lainnya, kuliner dan mall-mall, dan pokoknya tempat-tempat kafe-kafe yang cukup menarik di Denpasar, semuanya lengkap dan teman-teman perlu kunjungi ya. Ini kita mampir bentar tadi cek ban ya. Ini di dekatnya Erlangga. Ini Erlangga ini salah satu tempat oleh-oleh ternama di Bali. Jadi teman-teman kalau ke Bali juga harus coba nih Erlangga. Kalau teman-teman mau cari oleh-oleh pas ke Bali, Erlangga ini lumayan ini lengkap ya. Ini sebelahnya juga ada Krishna. Jadi ini dua tempat ini memang tempat legend ya. Jadi tempat ternama dan sangat lengkap untuk semua oleh-oleh, semuanya ada di situ. Jadi dari pakaian, dari segala macam peralatan apapun, snack-snack, makanan ringan kayak gitu semuanya di situ sudah lengkap ya. Jadi teman-teman kalau lagi ke Bali itu tinggal masuk Erlangga atau Krishna itu udah lengkap, mau cari apa semuanya udah ada ya. Nah, ini di Denpasar nih lagi mau hujan ya teman-teman, udah mulai hujan-hujanan biasanya sore hari. Ini di Denpasar nih nggak ada polusi ya, itu yang putih di atas itu bukan polusi ya teman-teman, itu awan hujan. Jadi kalau di Denpasar itu udaranya tuh tentunya bersih ya, jadi bersih dari polusi-polusi industri atau knalpot lainnya. Jadi kalau pas lagi musim panas ini teman-teman di daerah Bali akan melihat langitnya itu cerah biru ya. Itu menandakan suatu kota berarti untuk tingkat udaranya tuh sangat bersih ya teman-teman semuanya. Dan tentunya dengan udara bersih juga membuat menjadi lebih sehat ya. Itulah kenapa Bali menjadi tempat destinasi utama dunia ya. Selain tempat wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata pantai dan wisata lain-lainnya, itu mereka juga senang karena udara di sini cukup bagus. Jadi balance ya, kalau kita liburan udah dapat udara sehat, tempatnya liburan di Bali itu banyak sekali, ribuan yang bisa dikunjungin. Kita menyusuri jalan-jalan kecil di dalam Denpasar dan suasananya ya seperti ini ya. Kalau di jalan kecil pasti macet nih, karena memang jalanannya kalau kita masuk ke dalam tuh kecil-kecil ya seperti ini ya. Ini banyak persimpangan seperti itu. Cuman kalau mau nyari penginapan atau kos-kosan murah di daerah Denpasar pusat kota ini banyak yang murah ya teman-teman. Kalau mau nyari pas lagi liburan, mau nyari tempat yang di tengah Denpasar tuh banyak sekali. Enaknya kalau kita nginep di Denpasar ini, kalau kita nyari makanan yang lokal-lokal banyak sekali ya.
apalagi makan makanan khas Bali itu banyak sekali dan harganya juga sangat murah dibandingkan di tempat-tempat wisata ya. Itu kalau teman-teman yang mau hemat ketika di Bali ya. Nah, kita udah masuk ke jalur lebih besar lagi. Ini kalau yang di jalur besarnya udah nggak terlalu macet ya. Jadi memang kalau di Bali itu kita akan menemukan banyak motor ya teman-teman, karena memang semua orang di Bali itu punya motor ya, dan mereka lebih suka kemana-mana naik motor karena lebih nyaman lah, nggak kena macet. Kalau lagi ke lewat daerah-daerah wisata tuh kalau pakai motor pasti nggak akan kena macet ya, apalagi di titik-titik tempat wisata di Bali itu macet. Jadi kalau bawa motor itu semacet-macetnya itu masih bisa jalan lah dibandingkan bawa mobil ya teman-teman. Dan tentunya di pusat kota Denpasar ini kita kalau mau ke tempat-tempat wisata semuanya deket ya, karena memang di kotanya ini udah senternya, jadi mau ke tempat manapun udah deket semuanya ya. Jadi udah nggak perlu bingung lah mau tinggalnya di mana. Di Denpasar ini juga menjadi salah satu alternatif kalau teman-teman pengen mau tinggal di Denpasar. Tapi kalau mau memang suasana bener-bener banyak wisatawannya ya harus di tempat-tempat wisata ya, di Seminyak, di Kute, di daerah Kerobokan, Canggu, Ubud, Jimbaran, Nusa Dua, seperti itu ya. Itu biasanya memang tempat-tempat para wisatawan yang memang stay di sekitaran situ ya teman-teman. Cuman memang biasanya jarang ya kalau nginep di kota Denpasar, kecuali tinggal lama. Memang rata-rata pasti akan di dekat tempat wisata. Ya banyak juga sih tempat-tempat untuk penginapannya yang murah juga, itu kayak di hostel, kayak yang penginapan kecil-kecil juga banyak sih. Jadi banyak pilihannya ya teman-teman. Jadi kalau wisata ke Bali itu teman-teman nggak usah takut mahalnya, karena itu menyesuaikan kantong teman-teman masing-masing ya. Pilihannya itu dari harga murah sampai mahal semuanya ada. Makanannya pun bervariasi ya, itu dari harga yang murah sampai mahal, dari makanan tradisional Nusantara, makanan nasional, makanan internasional, semuanya di Bali udah lengkap ya. Ini kalau di sekitaran sini banyak ruko-ruko nih ya. Ini di Jalan Gunung Agung ya teman-teman. Di sini ada namanya tuh Jalan Gunung Agung. Ini banyak makan makanan kuliner Nusantara ya. Ini juga di Jalan Gunung Agung ini lagi perbaikan jalan, jadi jalannya ini mulus ya. Jadi di beberapa titik di Denpasar lagi perbaikan jalan, karena memang ada jalan-jalan yang udah mulai rusak, tapi udah mulai diperhatikan dari pemerintah setempat ya. Jadi jalanannya itu udah dimuluskan kembali, karena sebelumnya di sini tuh jalanannya cukup hancur ya. Tapi ini udah diperbaiki ya, menjadi lebih bagus lagi. Ini memang kalau di Jalan Gunung Agung ini memang udah langganan daerah macet, karena memang ini jalan menuju dari kota ataupun ke kota. Jadi kalau yang aku jalan ini kita mau ke luar kota. Jadi kita tadi dari dalam kota. Jadi memang ini dua jalur ya. Ini bisa ke arah Canggu, bisa ke arah Kerobokan, bisa ke arah Sanur juga, tapi yang pasti ini ke arah pinggiran ya teman-teman semuanya. Cuman ya memang jalanan ini cukup padat ya.
Oke teman-teman semuanya, videonya sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu, salam liburan. Bye bye teman-teman semuanya.